Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Tahta Santo Petrus. Begitu penting pesta Tahta Santo Petrus ini karena di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Petrus berani menjawab pertanyaan Yesus ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dari semua murid-murid Yesus, cuma hanya Petrus yang berani menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Pertanyaannya, dari mana Petrus bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup? Dari pengalamannya sehari-hari bersama dengan Yesus. Dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang buta, memulihkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus memberikan pengharapan kepada mereka yang tertekan dalam tawanan. Yesus memberikan pengharapan kepada mereka. Dan bagi Petrus ini adalah Mesias, penyelamat, pembebas. Dan biasanya gelar Mesias itu selalu diberikan kepada Raja orang Israel, dan Raja orang Israel itu adalah anak Allah sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah setelah Petrus mengakui Yesus, Yesus pun mengakui balik terhadap Petrus. "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Nah, sangat menarik kalau kita bahas tentang kata jemaat ini. Sedikit katekese tentang kata jemaat ini. Kata jemaat itu banyak ditemukan dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada tulisan gereja. Nah, tetapi kita harus ingat, jemaat itu adalah bahasa Indonesianya. Sedangkan kata gereja itu adalah kata serapan dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Igreja artinya persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya pada Kristus. Jadi bagi gereja Katolik, gereja itu bukan bangunan. Yang Anda lihat ini, gereja itu bukanlah bangunan, tetapi gereja itu adalah orang-orangnya. Karena diambil dari kata yang aslinya igreja, berarti persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya pada Kristus. Dalam bahasa Yunani juga, eklesia, berarti keluar. Kaleo berarti memanggil. Artinya kalau secara harfiah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dosa dan menerima, siap masuk dalam keselamatan. Kalau kita terjemahkan eklesia dalam bahasa Yunani, secara satu kata secara utuh itu artinya gereja. Dan gereja itu artinya adalah jemaat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan satu peneguhan kepada Petrus. "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Kata Petrus itu dalam bahasa Aramnya yaitu Kefas, yang berarti batu karang. Dalam bahasa Yunani adalah Petros, dalam bahasa Latin adalah Petra, dalam bahasa American Englishnya, bahasa Inggris Amerikanya yaitu Rocky, yaitu batu karang. Jadi Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Artinya Petrus, di atas dirimu inilah akan kudirikan jemaatku. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak saudara-saudara kita yang keluar, yang terpisah dari kita, tidak mengakui ayat ini. Tetapi kita percaya Petrus, di atas batu karang ini, Petrus, di atas dirimu inilah aku akan mendirikan jemaatku, yaitu gerejaku. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran dalam gereja Katolik kita selalu fokus pada tradisi para rasul. Mengapa demikian? Karena kita berdiri atas fondasi kokoh dari para rasul, dan para rasul itu menerima semua itu dari Tuhan Yesus Kristus. Contohnya berikutnya, pemecahan roti. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul, setiap hari para murid itu, para rasul itu memecahkan roti. Memang tidak ditulis di Kisah Para Rasul itu adalah Ekaristia atau Eukaristia atau Ekaristi, tidak ada. Tetapi Eukaristia itu artinya pengucapan syukur. Mengapa? Karena dalam pemecahan roti itu, menurut tradisi orang Yahudi, pemecahan roti itu, sebelum pemecahan roti itu ada pengucapan syukur. Dan Eukaristia atau Ekaristi itu adalah artinya pengucapan syukur. Artinya, para rasul setiap hari memecahkan roti. Sebelum sampai pada tahap pemecahan roti, mereka mengucap syukur. Dan itu yang diambil oleh gereja Katolik sampai dengan hari ini, yaitu dalam Ekaristi itu kita mengucap syukur. Dan dalam pengucapan syukur itu ada pemecahan roti. Gereja Katolik setiap hari memecahkan roti, mengucap syukur dalam Ekaristi karena kita mengikuti tradisi para rasul. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita orang Katolik seharusnya bangga. Karena apa? Karena di atas Petrus inilah, Petra inilah, Petros, yaitu Rocky, batu karang,
akan kudirikan jemaatku. Melalui gereja Katolik, Tuhan mempercayakan kepada para rasul untuk menjadi fondasi untuk mendirikan jemaat Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banggalah menjadi orang-orang Katolik, banggalah dengan sakramen-sakramen, banggalah dengan segala tradisi, sebab di mana kita percaya semua itu berasal dari para rasul. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.